Mohon izin Komandan, sebagai negara maritim, apa pesan Komandan untuk anak muda bangsa Indonesia? Pesan saya kepada seluruh pemuda Indonesia, cintailah laut, galilah potensi-potensi laut yang ada. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa munculkan untuk memberikan kecintaan kepada laut. Cobalah kita menggambar tentang laut, karena siapa yang menguasai laut akan menguasai dunia. Nah, jadikanlah laut itu sebagai connecting Kepulauan Indonesia, bukan sebagai pemisah. Dan semoga dengan mencinta laut, Indonesia akan semakin menjadi negara maritim dan tercapai sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan oleh pemerintah. Baik, jumpa lagi dengan saya di podcast Inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Join the Navy to see the world. Slogan ini bukan hanya semboyan semata oleh TNI Angkatan Laut, melainkan bagian dari program pendidikan di Akademi Angkatan Laut, di mana tahun 2023 ini TNI Angkatan Laut sudah membawa 155 taruna Akademi Angkatan Laut melaksanakan praktek berlayar Kartika Jalakrida di 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa, dengan total 13 negara yang sudah disinggahi. Dan senang sekali pada hari ini saya sudah bersama dengan Dan Satgas Pelayaran Muhibah Diplomasi Duta Bangsa, Letkol Laut Pelaut M. Sati Lubis. Apa kabar, Komandan? Alhamdulillah, kabar baik, Grace. Ya, berangkat tanggal 2 April, kembali tanggal 1 November. Betul. 2023, total 214 hari dengan total jarak tempuh 25.785 nautical mile. Ini merupakan jarak panjang yang dilalui oleh kapal latih tiang tinggi kebanggaan Indonesia KRI Bima Suci. Tentunya belum terlambat kami mengucapkan selamat datang kembali di tanah air, Komandan. Terima kasih. Baik, Komandan, bisa diceritakan apa yang dirasakan saat menginjakan kaki kembali di Nusantara? Kami merasa sangat bahagia telah selesai melaksanakan misi diplomasi. Nah, kebetulan kami Komandan Satgas Satuan Tugas Pelayaran Muhibah Duta Bangsa dan Latek Kartika Jalakrida tahun 2023 membawa misi yang cukup berat, membawa personil yang cukup banyak dan material yang cukup menantang. Maksudnya ini kita membawa tiangnya cukup tinggi, kapalnya cukup besar dan melalui 3 benua tadi yang disampaikan. Jadi alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, di mana kami bisa melaksanakan misi ini. Di misi ini sebelumnya telah dilaksanakan oleh KRI Dewa Ruci terakhir tahun 2010, 13 tahun yang lalu. 13 tahun. Nah, 13 tahun yang. Jadi alhamdulillah kami sangat senang dan bangga bisa kembali ke Indonesia bertemu dengan keluarga. Sebenarnya apa sih misi yang diemban oleh KRI Bima Suci untuk berkeliling dunia ini, Komandan? Ya, KRI Bima Suci memiliki 3 misi utama. Yang pertama itu melatih taruna, jadi taruna belajar di sana. Kemudian sebagai duta diplomasi, misi diplomasi, memberikan pesan positif kepada negara-negara yang kita kunjungi bahwa Indonesia bersahabat, TNI AL bersahabat dengan negara Anda. Kemudian yang ketiga itu ada misi budaya. Ini sangat penting, di mana kita memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Awalnya Indonesia tidak begitu dikenal di sana. Dengan adanya misi ini kita memperkenalkan budaya. Alhamdulillah mereka cukup mengenal sekarang untuk Indonesia, walaupun cukup jauh, paling jauh kita dari peserta terjauh, terjauh ya, betul. Ya kan, Indonesia sebagai negara maritim, nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Dan kita sebagai prajurit TNI Angkatan Laut tetap eksis hingga saat ini, menunjukkan eksistensi kita bahwa kita adalah petarung di laut, ya, Komandan ya. Dan melalui KRI Bima Suci, tentunya bukan tugas yang sangat ringan dan sangat menantang. Bisa diceritakan perjalanan dari KRI Bima Suci sejak start dari Indonesia, Komandan? Memang kita peserta yang terjauh, yang tadi sudah disampaikan hampir lebih dari 25.000 nautical mile. Kita start dari Indonesia tanggal 2 April, berangkat bulan puasa. Jadi kita berangkat dari Indonesia menuju Batam, kemudian Batam menuju Sri Lanka. Dari Surabaya ke Batam ya, Komandan? Surabaya. Base-nya kan di Surabaya ya. Surabaya ke Batam, Batam ke Sri Lanka. Kita Lebaran Idul Fitrinya di Sri Lanka. Oh, jadi negara yang disinggahi pertama Sri Lanka. Di Colombo, Pelabuhan Colombo. Kemudian dari Sri Lanka kita menuju Oman di Salalah.
itu di Laut Arab. Kemudian kita naik ke Laut Merah, masuk ke Jeddah, Arab Saudi. Selanjutnya menyeberangi terusan Suez, masuk ke Mesir, Alexandria. Alexandria kita ke Algeria, kemudian melewati Selat Gibraltar. Kemudian kita keluar dari situ, keluar selat itu kita sudah di benua Samudra Atlantik. Atlantik kita langsung menuju Rouen, Prancis, itu event pertama. Kemudian dari Rouen ke Brest masih di Prancis, kemudian Den Helder Belanda, selanjutnya ke Hartlepool Inggris, Fredrikstad Norwegia, kemudian ke Aberdeen Skotlandia, Lerwick Skotlandia, Arendal Norwegia, Rostock Jerman, Spanyol, turun lagi ke Tunisia, kemudian ke Oman Salalah, Oman di Muscat Salalah, Sri Lanka, Medan, Indonesia. Kembali. Itu 7 bulan 3 hari lamanya. Saya bisa membayangkan perjalanan yang sangat panjang, melewati berbagai perbedaan karakteristik, beda musim. Betul. Tentunya tantangannya luar biasa ya Komandan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Komandan mempersiapkan ABK, termasuk adik-adik calon pemimpin TNI Angkatan Laut ini dalam mengikuti pelayaran yang begitu panjang. Untuk ABK, kita kan ini misi diplomasi, misi budaya. Tentunya dengan misi budaya kita akan ada yang kita tampilkan seperti kesenian-kesenian Indonesia, pakaian-pakaian adat yang kita bawa, bahkan juga makanan apa sih yang bisa kita sajikan biar dikenalkan di luar negeri. Itu udah disiapkan, dilatihkan. Karena untuk anggota dilatihkan tari-tarian, ada tari piring, tari jauk Bali, kemudian rapak gendang, tari saman, band juga kita siap, band Bima Suci juga ada band, ada penyanyinya juga. Kemudian ada tari-tari Gemu Pamire, Sajojo. Untuk Taruna juga, Taruna kan belum bergabung sebelum berangkat. Mereka siapkan juga. Mereka siapkan pelajaran-pelajaran mereka sesuai dengan krop, pelaut, teknik, elektro, kecuali marinir ya. Supply mereka siapkan, akan dipraktekkan di kapal. Kemudian Taruna juga siapkan tari-tarian. Mereka siapkan bawa baju adatnya juga. Dan yang paling ditunggu-tunggu masyarakat itu drum band. Taruna drum bandnya luar biasa. Gita suling, genderang suling Gita Jara Taruna. Itu sangat ditunggu. Jadi berkolaborasi antara ABK dengan Taruna ya Komandan ya. Nah, lalu dari perjalanan panjang itu mungkin bisa disebut satu negara yang paling berkesan. Kalau berkesan kita kan 3 hari cuma ya. Dari Indonesia, dari Surabaya itu negara yang kita kunjungi paling lama 3 hari. Oh begitu Komandan. Hampir semua berkesan. Tapi yang paling berkesan itu karena kami lihat antusias dari masyarakat luar negeri itu. Rouen itu Prancis, di sana ada event La Armada, La Armada Rouen. Itu bagus. Kita masuki dari laut, kita masuk sungai Seine itu 10 jam. 10 jam di dalam sungai. Makanya sungainya kecil. Baik. 10 jam masuk, ada melewati 2 jembatan. Kita kan tiang kapal KRI Bima Suci itu kan 53 meter tingginya. Wow. Jadi karena berapa tinggi tiangnya? Hanya 50 meter. Muat nggak? Lewat nggak? Jadi kita ada pilot on board. Dia mengatur waktunya kapan bisa turun pada surut terendah. Jadi kita cuma sisa 2 meter. Kalau dilihat ke atas itu sepertinya kena gitu kan. Iya. Nah, jadi setelah 10 jam di sana ternyata sudah banyak kapal-kapal dari luar negeri, kapal-kapal peserta layar. lain. Banyak dari Meksiko, ada dari Polandia ada Darmo Sisi, Staldard Lemkul dari Norwegia, kemudian Christian Radik, Fredrik Chopin itu dari Norway, ada itu berkumpul di sana. Uniknya masyarakat tuh masuk ke KRI Bima Suci setiap hari sampai 10.000 orang. Waduh. 10.000 orang. Jadi mereka naik ke kapal, antusiasnya besar karena kita tidak batasi waktu. Apalagi mereka senang lihat kapal. Dan saya sampaikan itu untuk KRI Bima Suci, kita patut bangga karena paling besar kita di sana. Kapal paling besar. Baik, Komandan. 111 meter panjangnya. Di antara kapal-kapal yang lain ada ya 108, 109 kapal-kapal lama. Jadi Indonesia cukup bangga punya KRI Bima Suci. Tidak kalah lah dari kapal-kapal layar yang negara ada lain ya. Kalau Asia Tenggara itu hanya Indonesia. Asia Tenggara, Malaysia juga punya. Cuma dia besarnya seperti Dewa Ruci, 60 meter. Untuk kapal latih juga. Jadi masih lebih besar Bima Suci ya Komandan. Bima Suci itu bukan mungkin udah dunia itu. Iya. Kalau Bima Suci. Lalu apa yang dikerjakan atau praktek apa yang dipelajari adik-adik Taruna?
Jadi taruna itu mereka kan ini tingkat 3. Tingkat 1 sampai tingkat 3 mereka sudah belajar di AAL. Jadi pelajaran yang mereka sudah dapat teori di kapal, di AAL, Akademi Angkatan Laut, mereka praktekkan di kapal. Contohnya pelaut, mereka belajar navigasi, menjadi perwira jaga kapal, anjungan, komunikasi, pakom bagaimana berkomunikasi taktis dengan kapal-kapal lain, dengan kapal-kapal peserta yang lain atau kapal perang yang lain. Nah, itu yang pelaut. Yang teknik mereka belajar tentang MPK, diesel generator, pompa-pompa, mesin kapal. Mereka langsung praktek. Mesin elektro mereka belajar tentang radar, alat-alat komunikasi, belajar tentang satelit. Mereka juga belajar yang supply langsung pergudangan, menu masakan, bagaimana table manner. Yang paling utama untuk pelaut navigasi astronomi. Iya, itu menarik sekali Komandan. Bisa mungkin secara detail dijelaskan tentang navigasi astronomi. Iya, ini kita kenapa berlayar, diharapkan itu berlayar ke luar negeri. Kan kita sudah melewati lingkaran besar dunia. Udah ada ini, jadi di sana kita dapat menentukan posisi kapal itu dengan mencari posisi bintang-bintang. Kita cari posisi 2 atau 3 bintang. Tanpa itu memang cara konvensional. Jadi dengan menentukan posisi bintang itu kita bisa menentukan posisi kapal. Oh, kapal kita di sini tanpa melihat GPS. Sekarang kan memang banyak peralatan GPS di HP aja ada. Nah, itu taruna harus bisa itu. Itu yang kenapa mereka harus keluar negeri, mereka belajar dunia bola besar. Nah, jadi itu penting untuk belajar menentukan posisi kapal dengan melihat posisi bintang. Dihitung itu dengan mereka. Ya, jadi itu ilmu dasar seorang pelaut harusnya ya Komandan. Betul, ya. Jadi wajib menguasai. Betul. Ya, dan menarik juga Komandan, tadi perjalanan panjang yang Komandan ceritakan tentunya kan masih jauh sih dari musim dingin ya Komandan. Tapi kan pasti karakteristik gelombang, cuaca itu kan berbeda-beda. Bagaimana itu Komandan? Betul, itu sangat penting sebagai komandan. Saya harus tahu situasi, kita kan paling lama kan di laut itu 2 minggu. Apa sih cuaca yang ada di depan dalam 2 minggu ini? Kita memang dari Indonesia kan musimnya jalan panas. Kita semakin ke utara itu ke musim dingin sampai summer. Nah, jadi diharapkan di Eropa itu summer. Kita apa sih cuaca? Karena cuacanya kita, contohnya saja kita di Laut Arab. Kita sampai dihadang sama ombak itu kecepatan sampai 2 knot. Jadi karena kapalnya besar, itu kan bebannya kapal kita nggak boleh mengangguk itu. Karena berat itu sampai 12 ton yang ditahan sama riggingnya itu 12 ton. Jadi kalau kita mengangguk bisa patah itu tiang. Jadi kita harus zigzag. Jalannya zigzag, walaupun hanya mungkin nggak sampai jarak yang ditempuh nggak jauh lah, zigzag aja di situ sampai cuacanya bagus. Kita menemukan cuaca yang kurang bagus itu di Laut Merah, di Teluk Biscay antara Spanyol sama Perancis, di Laut Eropa, kemudian di Jerman, cukup banyak. Pernah juga yang paling berkesan itu kita lomba layar dari Den Helder Belanda menuju Hartlepool Inggris itu. Ombaknya cukup besar, kita tidak boleh menggunakan mesin karena lomba. Oh itu luar biasa. Jadi saat pertandingan mengalami cuacanya luar bagus. Biasa. Sampai miring 21 derajat kapal kita itu. 21 derajat miring. Itu kalau udah miring gitu, masa udah nggak bisa itu. Masa nanti tumpah minyaknya. Minyaknya tumpah di dapur, tumpah minyak. Jadi kita makan konservan kan ada disiapkan, kita memang bawa. Miring kapal. Kemudian lomba, kami kira lombanya dibatalkan karena memang cuaca buruk. Ternyata enggak. Tetap, show must go on. Langsung sampai Hartlepool Inggris. Alhamdulillah kita sampai finish. Gitu, itu luar biasa ya komandannya. Seperti apa sih cuaca buruk itu bisa digambarkan nggak komandan? Yang paling ada juga cerita saya terkait dengan cuaca buruk. Kita mulai dari Arendal mau ke Rostock, Jerman. Nah itu kita bergerak malam-malam. Pada waktu itu kita MPK-nya rusak kapal. Dilaporkan dari bawah, MPK ada trouble sedikit, mau lagi butuh waktu untuk perbaiki. Tapi kita lihat cuaca, kita akan dilewati angin kencang sampai 60 knot. Wow. 60 knot. Kalau 40 knot itu udah badai. 60 knot. 60. Nah, 60 knot itu Grace. Jadi kapal kita harus jalan. Kalau enggak kita dihajar, Mbak. Akhirnya kembangkan layar. Kembang layar bisa jalan sampai 7 knot. Saking anginnya kencang, kita sampai 7 knot jalan. Kemudian setelah berapa mil kita lewat itu,
mesin bisa, tapi tutup layar nggak bisa lagi karena angin sudah kencang. Baik, Komandan. Itu kita kemudian melewati jembatan di malam hari, itu juga kita nggak tahu jembatannya, nggak ada pilot kita yang bawa. Kapal kita rimbannya jauh, hanyut gitu kan, tapi harus lewat jembatan. Ya. Mudah-mudahan bisa Nggak aman nyangkut gitu iya, ya, lewat Komandan jembatan. ya. Kita nggak pernah tahu jembatannya, Iya, malam-malam lagi kan. Iya. Tapi kita harus sampai besok Dan itu baru pertama kali melewatin nah, itu ya. itu luar biasa. Iya, risiko yang kita harus ambil, keputusan yang harus kita ambil, udah lewat aja. Yang penting kita kan tidak asal lewat saja karena Ya, memang kita sudah diperhitungkan jarak aman 54 ya, Komandan. meter katanya, surut lagi kan kapal. Tapi kita hanyut kapalnya itu. Iya, ke bawah arus ya, Komandan. Jadi ada namanya COG itu kita harus perhitungkan. Jadi jangan sampai kapal hanyut ke tiang jembatan, akhirnya bisa lewat. Alhamdulillah. Cukup besar. Jadi kalau mesin menyala itu layar tidak kembang ya, Komandan, harusnya? Kalau mesin menyala, Bisa kita juga? mengembangkan layar tuh ketika latihan dan ketika lomba. Oh begitu, Lomba Komandan. nggak boleh sama sekali disegel sama mereka. Tidak pakai mesin? Oh, nggak boleh. Oh, disegel oleh panitia? Iya, panitia disegel sama panitia. Ada ininya kan jam Iya, jam putarnya Kalau udah ditandain. dicatat gitu nggak boleh. Dis ya, Komandan harus ya? layar, main layar. Oke. Mau berapa hari, mau ada angin, mau ada tidak, jalan terus. Harus kapal layar. Harus pakai layar. Pernah nggak ngalamin kapalnya layarnya treble robek mungkin? Kalau robek pernah. Oh iya? Nah, jadi yang saya sampaikan tadi, kita kan bawa layar ini ada 2 set. Cadangan ya, Komandan cadangan. ya? Jadi layar yang kita pakai kemarin tuh asli yang dari Spanyol tahun 2016, Yang 2017. bawaan kapal. Iya, 2017 yang kita bawa. Nah, itu udah mulai ya udah 5 tahun, memang lifetime-nya kan 5 tahun. Itu kita bawa itu sudah kena angin kencang itu sudah ada yang robek-robek. Jadi setelah kita sandar, kita turunkan, kita ganti yang baru. Memang seyogianya 5 tahun Sudah ganti layarnya ya, ganti. Komandan ya. Dan itu mengalami di saat pelayaran ya, Iya, Komandan? betul Grace. Luar biasa. Dan kita sering ganti layar. Iya. Sering ganti layar. Komandan melalui terusan Suez juga ya, Komandan ya? Iya. Itu gimana ceritanya, Komandan? Terusan Suez itu ini untuk KRI Bimasuci sudah yang kedua ya. Waktu kita nyebrang dari Spanyol 2017 juga nyebrang terusan Suez. Terusan Suez kalau waktu kita lewat alhamdulillah cuacanya bagus. Cuma yang sedikit yang perlu diperhatikan birokrasi yang ada di sana. Gitu, Birokrasi itu. karena bagaimana kita koordinasi dengan agen, koordinasi dengan pihak terusan Suez itu Pengelola sana pengelola ya? sana karena kapan kan banyak kapal yang antri sampai 30 kapal yang dipandu sama mereka masuk itu gantian. Bergantian ya, Kalau kita telat masuknya, punya jam 3 start Pak di sini katanya gitu kan. Kalau kita belum nyampe jam 3 di sana, kita didenda. Oh, Dan kena dendanya sanksi. tidak sedikit. Tidak sedikit. Makanya kita harus tepat waktu. Mulai kita berangkat waktu kita mau berangkat dari Jeddah, kita keluar waktu itu jam 2 dini hari. Jam 2 kita udah nunggu di situ. Walaupun masuknya lambat ya terserah urusan, tapi kita udah di sana. Wah, itu kalau terlambat luar biasa. Sama juga pulangnya juga begitu. Jadi kita sepanjang jalan terusan itu kan kecil tuh. Iya betul, Komandan. Kecil. Kelihatan. Tapi masih ada jeda kanan kiri ya, Komandan, sedikit ya, space. Kebanyakan sih udah dua jalur sih. Oh, sudah Kiri, bisa. Udah pisah, Oke. udah pisah. Ada yang pas satu mungkin itu pas ada tikungan atau apa. Kalau ini udah dipisah kiri kanan. Jadi aman. Ada yang ya, masuk, Komandan. ada yang keluar. Iya, Cuma tepat waktu itu yang harus diperhitungkan. Ya, saya teringat 2022 itu Komandan juga sudah mau hibah ke Australia, Komandan ya. Iya. Nih, katanya juga mengalami situasi cuaca yang Betul. kurang beruntung juga di sana. Betul. Apa sih perbandingannya dengan perjalanan Eropa ini, Komandan? Kalau itu tergantung musim, ya Mbak. Yang paling musim itu yang tidak bagus itu pada saat peralihan pancaroba antara musim winter ke summer. Nah itu kurang bagus itu. Jadi apalagi kita musim winter. Jadi kalau pada bulan Agustus kita tahun 2022 Agustus kami ke Australia melewati Selat Torres, itu ombaknya nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak. Itu kita setelah Selat Torres itu antara Papua dengan Australia kecil, kita setelah lewati itu udah dihajar. Di ombak itu ada sampai 4 sampai 5 meter. Wow. Cukup besar. Jadi, resikonya ya, Komandan ya. Resiko tadi tiangnya jangan sampai patah. Patah ya. Karena bisa pernah pengalaman kan kapal sebelum KRI Dewa Ruci kan pernah ada yang patah. Itu yang kita jaga. Jangan sampai kapal Bimasuci kalau misi gagal lah, kalau kapal anjing tidak berhasil melaksanakan misi. Kita belok ke selatan.
ada beberapa kota yang kita kunjungi di sana. Ada Townsville, kemudian menuju ke Sydney. Sini kan di selatan tuh, itu paling parah. Itu kita lihat ramalan cuaca itu, forecast itu tidak bisa ke sana karena sampai 7 meter, merah semua. Waduh, 7 meter. Akhirnya kita sembunyi masuk Brest. Sebelum Sydney itu ada Brest, masuk di sana. 3 hari kita lego. Berlindung dulu di 3 sana hari. ya. 3 hari. Setelah cuaca reda, baru kita turun ke Sydney. Alhamdulillah bisa sampai ke Sydney. Iya. Pernah nggak komandan pada saat situasi darurat begitu, terus logistiknya menipis gitu? Nggak sampai ya komandannya? Kalau selama saya di KRI Bima Suci enggak, karena Sudah Bima Suci itu diperhitungkan ya. logistiknya itu bisa sampai 30 hari. Oh gitu. Sebulan. Iya, iya, Jadi iya, kalau komandan. yang paling jadi pertimbangan di KRI Bima Suci itu bahan bakar. Oh iya. Bahan bakar tuh untuk layar ya. Dia maksimum itu 15 hari. Kalau bahan makanan Masih aman. masih ya, aman 30 iya. hari. Jadi kalau mau irit lagi ya nggak usah pakai mesin, pakai Pakai layar layar saja buat second choice ya komandan. Malah dengan menggunakan layar, KRI Bima Suci lebih cepat. Oh gitu. Iya lebih cepat karena bentangan layarnya Iya. itu 3 km persegi. Oh iya baik 3 km persegi. Jadi ada cukup cepat ya. Ada 26 layar. Jadi kita waktu lomba itu nggak kalah sama Berapa kecepatannya komandan kalau layarnya terkembang semua? 15 15 knot. Kalau mesin 12 knot. Oh iya Maksimum. ya. Luar biasa kapal layar ini ya komandan. Ya kita lanjut ke penghargaan yang diterima oleh KRI Bima Suci selama di eventnya Tolsip ya namanya ya komandannya. Kita Beda-beda. ada 7 event. Jadi kita berangkat dari Surabaya itu kita bawa eventnya itu Sail Cadet Asian Cadet Sail. Asian Cadet Sail. Itu kita bawa taruna-taruna dari luar negeri ada 13 orang on board sampai ke Batam. Itu mereka naik dari Surabaya. Oh ke jadi Batam. ada ada cadet asing, ada cadet asing on board. Jadi ada dari 6 negara waktu itu ngirimkan, satu negara kirim 2. Jadi dari Surabaya. Taruna kita juga kan ada on board juga. Yeah. Itu mereka berlatih, mengenal kapal, melihat Indonesia water ya, Indonesia laut Indonesia. Mereka berlayar sampai Batam. Nah, kemudian mereka turun di Batam. Bima Suci lanjut Sri Lanka. Di Sri Lanka ada naik itu 2 orang taruna Sri Lanka, ada 2 orang on board di Bima Suci. Yeah. Sampai ke Oman Salalah. Mereka turun di sana. Jadi event yang pertama itu Asian Cadet Sail, kemudian yang kedua seperti pertukaran taruna gitu iya, ya. Kalau itu Ship Rider atau Sister Academy. Sister Academy. Itu ada memang ada misi begitu. Mereka kalau ada permintaan bisa. Nah, kemudian yang event yang kedua itu di Ruong, Le Armada yang kami bilang yang sampai 10.000 sehari. Sampai kapal miring itu. Itu Le Armada Ruong di Perancis. Kemudian event yang kedua lomba layar. Lomba layar itu ada 3. Ada 3. Den Helder ke Hartlepool Inggris, Hartlepool Inggris ke Fredrikstad Norway, Norway ke Fredrikstad ke Lerwick, kemudian Lerwick ke Arendal. Itu lomba layar, nggak boleh pakai mesin. Makanya ada 4 rute tuh. Kemudian yang terakhir di Rostock, Jerman, itu Sail Rostock, Hanse Sail di laut di Sungai Hanse, itu Jerman. Jadi beda, ada 7 yang kita ikuti. 7 event ya 7 event. Saya tertarik dengan taruna yang pertukaran tadi, komandan. Itu bagaimana menurut mereka tentang KRI Bima Suci? Jadi selama di KRI Bima Suci, mereka mengenal bagaimana sih karakteristik KRI Bima Suci. Mereka belajar tentang ini. Terus bagaimana tentang kehidupan Navy, Indonesian Navy. Mereka belajar bandingkan dengan kapalnya, kapal Indonesia, bagaimana tradisinya, bagaimana makannya, bagaimana fluid, tali menali. Mereka belajar itu juga. Mereka juga belajar pack untuk penanggulangan kebakaran, kebocoran. Mereka jaga laut juga. Oh, dilibatkan ya komandannya. Mereka belajar GS juga, dalam kesenian. Mereka belajar. Komandan. Jadi mereka sangat antusias dengan itu. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan untuk selanjutnya. Di negara mereka itu tidak ada kapal latih ya, komandan? Malaysia tadi ada. Ya, kalau yang lain nggak ada. Oh gitu. Cuma Malaysia. Kapal perang saja ya mereka kapal ya. Perang, kapal latih. Nah, kita kembali ke event-event itu, komandan. Jadi ada 12 trofi ya, 12 komandan trofi, ya. ada 12 trofi. Jadi 12 trofi itu kita dapat tuh di beberapa event kita dapat, seperti
peserta terjauh yang 25 dapat terjauh, kapal terindah, Oh, masuk ya. dress ship, Dress ship. itu kapal terindah, spectacular arrival. Jadi kalau kita tiba berlabuh di suatu negara, kan kita ada parade roll, taruna manjat sampai ke atas kan tinggi sekali Nah, itu membuat takjub mereka ada ya. drum bandnya. Iya, benar. Jadi ada yang pakai tenu ini ke tradisional. Yang manjat tuh kan ada yang pakai tradisional, pakaian tradisional, yang ngajak dicocor. begitu ya, ada komandan juga. Nah, jadi ada drum bandnya. Jadi mereka itu namanya masuk jadi kategori spectacular arrival. Kemudian the best crew parade. The best crew parade itu untuk ini drum band. Jadi kalau kita kan ada namanya pawai gitu, kayak City parade. parade gitu ya, komandan. Jadi kita seluruh tenu yang dimiliki angkatan laut kita keluarkan. Itu membuat takjub masyarakat. Budaya kita keluar sampai reok aja ada yang gendong gong itu ya. Gong itu digendong itu. Kurang berat ya. Iya. Jadi reok aja dibawa sama Ya, efeknya prajurit. luar biasa ya, komandan ya. Jadi itu kenapa itu jadi the best crew parade, kapal yang paling prinsip, terfavorit juga, paling ramah masuk juga karena mereka bebas masuk ke kapal. Apalagi warga-warga negara Indonesia yang ada di sana, yang ada diaspora Indonesia yang ada di sana, mereka boleh masuk ke kapal, silahkan. Dan mereka juga disuguhi makanan Indonesia. Senang mereka. Ya, saya memperhatikan itu, komandan. Jadi komandan itu mengemasnya semuanya ya, mulai dari makanan, pakaian, budaya, terus komplit lah budaya Nusantara menjadi misi diplomasi dan misi budaya. Betul. Nah, apa sih kenapa terpikirkan untuk menyiapkan segala hal tentang Nusantara, komandan? Itu tadi kita ada kan ada ambassador floating ya, ambassador floating. Kita memang mau tidak mau, memang sebagai ini terapung, duta terapung. Jadi kita juga di sana ada acara namanya cocktail party. Setiap kita sandar tuh ada cocktail party. Kalau dikemas juga jadi diplomatic reception. Itu kita menampilkan kesenian, welcome mereka kesenanian, tari-tarian kita, makanan kita, makanan cukup canggih lah. Yang makanan tuh ada sate, ada bakso, Indonesia ada sekali nasi ya, goreng, ada mie goreng, ada rawon, ada gulai kambing, gulai sapi gitu kan. Makanan juga ada risoles, ada tempe mendoan. Tempe kita buat sendiri di kapal selama 7 bulan. Membuat sendiri. Jadi kita bawa berapa kuintal itu kedelai, buat. Jadi nggak pernah kehabisan tuh protein tempe selama 7 bulan itu. Ini kejutan ini, komandan. Jadi kan favorit ya bagi kita ya tempe. Jadi mereka senang kita itu kemudian sampaikan misi kita apa, memberikan cenderamata. Itu setiap negara ada namanya cocktail party. Kita berkolaborasi dengan kedutaan, dengan dubes, dengan KBRI yang ada di sana. Cocktail party mana yang paling berkesan, komandan? Yang cocktail party yang berkesan itu di Jerman. Di Jerman dia dubes datang. Orang Jerman sangat antusias sekali dengan cocktail party yang ada di KRI Bima Suci. Mereka datang sampai mereka mau naik itu nunggu kan, nunggu boleh nggak naik kan, warga naik kan nggak boleh naik, tapi mereka udah nunggu di bawah. Nunggu VIP turun ya, komandan. Setelah VIP turun kan kita siapkan banyak itu sampai 500 porsi. Iya. Mereka setelah VIP turun atau masuk ke dalam room, mereka naik, silahkan makan apa yang bisa dimakan. Mencicipi masakan Indonesia ya, penasaran ya, penasaran, komandan. mereka senang. Juru masak kita itu bagaimana itu mempelajari ya, komandan? Oh iya, sebelum berangkat layar kan mereka ada kursus juga, tapi intern mungkin dari ibu-ibu jala, ibu-ibu cabang, ibu-ibu ranting yang bisa masak kue ini. Kita kan di kapal itu taruna itu pagi ada snack, bisa kacang hijau, agar-agar. Kalau malam macam-macam, ada donat, ada juga roti ya, boy aja ada. Lengkap juga. Ya, kalau malam jadi pagi sama malam tuh ada snack, taruna ada. Roti, lemper aja bisa buat. Bisa buat lemper. Luar biasa kokinya. Ya. Berapa juru masak, komandan? Banyak mungkin ya? Ada 6. 6 ya. Juru masak 6, jadi sekali jaga kan 2. Iya. Sehari 2. Bergantian. Iya. Luar biasa ya mereka bisa membuat yang tidak biasa. Yang tidak biasa. Itu. Ya, bisa diceritakan, komandan, secara umum perbedaan KRI Bima Suci dengan kapal-kapal layar peserta lain selain dari size-nya, apa sih yang membedakan begitu, komandan? Jadi selama kita layar ini kita kan berinteraksi dengan kapal-kapal layar yang ada di luar negeri. Kapal layar ini ada
milik Angkatan Laut dan juga ada milik Negara-negara. sivil. Oh begitu Komandan. Jadi ada yang milik Angkatan Laut memang pure seperti kita, seperti Kapten Miranda Uruguay, Urania Nederland Belanda, itu memang militer seperti kita lah tradisinya. Kalau yang lain tuh mereka ada memang untuk maritim kayak Akademi Maritim dan mereka bayar untuk naik ke kapal itu. Oh begitu Mereka Komandan. bayar. Jadi kayak sipil itu pelatihan. Jadi selama kita berkolaborasi, kita sharing terkait dengan cuaca, terkait dengan bagaimana si layar. Yang menariknya bedanya dengan kita itu tadi kita ada taruna. Taruna kita punya kemampuan drum band, tari-tarian. Jadi pernah di Arendal itu kita kan punya sound bagus ya di kapal, sound sistemnya bagus itu. Bisi musik di kapal. Taruna turun ke dermaga, mereka dance di sana, dance Gemu Pamire, ini. Masyarakat banyak ikut dance di dermaga itu. Nah itu kita. Kalau pengunjung banyak, kita kan tiap hari open ship. Pengunjung banyak pasti kita ada yang kita tampilkan seperti reok, tari, mereka ada yang ditonton. Itu bedanya dengan kapal yang lain. Kapal lain kan buka, lihat sudah saja, normatif minum. saja. Kalau ya, kita, Komandan. kalau banyak yang masuk, bahkan band aja, band Langsung selalu perform. ada. Kalau band selalu ada, band tuh mainkan terus bandnya. Maksudnya mereka senang. Bahkan diajak bernyanyi mereka mau. Jadi seperti itu tradisi kita ya. Tradisi Indonesia memang orangnya ramah-ramah. Jadi bagaimana menyenangkan orang yang sudah bertamu ke kapal kita. Gitu. Jadi Bima Suci datang itu tidak hanya sekedar datang tapi sudah disiapkan, sehingga apa yang diperformkan, apa yang ditampilkan itu juga bisa menarik minat masyarakat yang ke sana. Ya. Betul, Pak. Jadi kalau kita lihat pengalaman kami, harusnya kan kita 3 hari di sana ya. Iya. Kadang kita cepat tiba di sana, kita mau rencana mau ya, Lego Jangkar, lebih awal ya, mau Lego Jangkar, kita laporan ke panitia. Kami Lego Jangkar. Kenapa Lego Jangkar? Masih kurang 2 hari. Masuk aja katanya gitu. Oh diizinkan ya? Masuk aja. Kenapa diizinkan? Karena kita bisa bikin rame. Walaupun Bima Suci itu rame, jadi mereka bisa naik ke kapal. Ada yang kita tampilkan. Jadi kalau menurut kami Bima Suci sudah terkenal di sana. Ya, sudah dinanti kedatangannya ya Komandan ya. Jadi mereka udah bercerita. Ya. Saya melihat tayangannya juga itu masyarakat itu sepanjang jalan. Waktu melepas juga kayaknya sedih sekali ya Komandan ya. Itu ribuan itu yang melepas. Bahkan saya melihat dari tayangan itu ada yang melemparkan bunga, coklat gitu ya Komandan ya. Saking antusiasnya dengan kapal ini datang dari jauh gitu ya Komandan. Baik, kami dapat informasi juga bahwa karena dia ke Eropa, berkesempatan untuk mampir ke kota kelahirannya KRI Bima Suci. Iya. Ya, seperti apa itu Komandan? Di Vigo ya? Vigo, Komandan? betul. Bima Suci kan dibuat di Vigo mulai kilayangnya 2016, 2015, 16, 17 langsung commissioning, diserahkan ke Indonesia Angkatan Laut. Jadi ketika kembali ke sana antusias warga, mereka tahu Vigo kan di kapal itu kan banyak Vigo, Prairie Vigo, banyak ininya, banyak tinggalkan jejak tulisan ya. Dan terkenal, mereka sangat bangga. Oh ini kapal kami yang buatan-buatannya Vigo. Jadi kesempatan di sana kami ketemu sama Galangan, ya berkoordinasi bagaimana tentang mesin, karakteristik mesinnya bagaimana, tentang layar. Nah, akhirnya kami ada dikasih beberapa bantuan dari mereka, ada spare tentang informasi yang mungkin kemarin belum didapatkan, dibagi lagi karena mereka tiap hari datang itu dari Galangan ke kapal untuk melihat berkunjung. Kalau dari penilaian dari Galangan, kapal ini nggak banyak berubah, jadi perawatannya cukup bagus, alhamdulillah. Cukup membanggakan lah. Cukup membanggakan. Dan mereka banyak share kok. Kita juga pernah masih ketinggalan alat-alat drum band dulu di waktu di sana, kita bawa semua. Disimpan. Dibawa. Dibawa di kapal. Jadi gitu. Seperti komandan itu komandan keberapa ya mungkin di? Saya komandan ketiga. Ketiga. Jadi ya cukup lama juga dari 2017 ya komandan ya kapal ini. Ya 2017. Ya, baru datang lagi ya. Datang lagi 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Yes. Ya pas harusnya sih dibayangkan sudah mungkin menurun kemampuannya ya komandan. Ternyata tidak banyak berubah. Menurun. Betul. Nah, katanya di Inggris juga mendapat undangan khusus ini komandan. Boleh diceritakan? Ya itu di Scotland ya, di Lerwick. Jadi memang nama KRI Bima Suci kan sudah dikenal ya. Mulai dari start dari Prancis sampai kita di Brest itu disambut sama
ini sama pejabatnya juga di sana, di Prancis juga itu, sampai ke Norway cukup dikenal. Waktu kita ada acara Kurperet di Skotlandia, kita kan membuat heboh, rame kunjungan apa dari masyarakat, antusias masyarakat. Itu dari panitia didengar oleh Prince Anne, itu adik dari Pangeran Charles, yang orang ketiga di kerajaan Inggris. Beliau berkenan untuk ke kapal di Lerwick. Akhirnya setelah kita itu sore Kurperet, besoknya pagi beliau datang ke kapal. Di kapal. Beliau yang mendatangi ya? Iya, beliau ke kapal. Beliau datang. Sebelum malamnya kami diundang. Saya diundang ke ini makan malam. Ke istana. Di Skotlandia, perwakilan di sana. Dengan beberapa komandan kapal yang lain diundang di sana, ngobrol-ngobrol, kapalmu buatan kapan berapa jauh dari sana, disampaikan berapa krumu gitu dari Prince Anne. Besoknya ke kapal, saya besok mau ke kapal. Ke kapal kita tampilkan drum band, reok, beliau cukup senang. Sampai lihat drum band bercerita cukup lama di kapal, lihat kapal. Setelah itu Prince Anne melihat kapal-kapal yang lain, peserta yang lain. Jadi KRI Bimasuci merasa terhormat dikunjungi oleh Prince Anne. Ya, dan beliau juga takjub ya dengan KRI Bimasuci. Ini di luar perkiraan ya, Komandan ya? Itu nggak ada di rencana. Jadi pas beliau ada kunjungan kerja ke Skotlandia Lerwick itu, beliau ingin melihat KRI Bimasuci. Dan suatu kehormatan ya, Komandan ya, buat bagi kami, KRI buat Indonesia. Bimasuci. Itu nggak tahu momennya kapan lagi. Kalau dibilang memang jarang-jarang ketemu sama pejabat negara itu, jarang sekali. Ya. Nah, ini satu yang ingin saya ketahui lagi, Komandan, story behind the KRI Bimasuci dalam perjalanannya. Tentu ada cerita-cerita yang mungkin tidak diungkap ke publik nih. Komandan bisa bagi cerita tentang KRI Bimasuci. Jadi pelayaran yang cukup lama, yang paling berkesan itu kan komunikasi dengan keluarga. Jadi kita didukung satelit, tapi kan tidak bisa mengakomodir semua. Kan itu untuk operasi ya, itu untuk laporan, untuk laporan resmi, untuk laporan untuk ini, laporan ke pimpinan, laporan ke. Jadi untuk prajurit Bimasuci, Taruna, mereka harus pintar-pintar cari paketan di internet kan. Karena paketan yang dari Indonesia roaming itu mahal. Pasti. Jadi agen minta tolong dari kedutaan, dari ATAN, dan stafnya ATAN mencarikan lokal, kartu lokal biar bisa nelpon. Itu perjuangannya karena memang cukup mahal. Kan tiap negara beda. Beda-beda tarif. Padahal cuma 3 hari beda ganti kartu terus. Cukup itu perjuangan buat prajurit KRI Bimasuci dan Taruna untuk komunikasi. Yang kedua, alhamdulillah kemarin kita bisa umroh. Iya, betul. Bisa umroh, bisa ke Madinah. Bisa ke Madinah. Seluruh prajurit bisa ke Madinah, bisa umroh. Dan itu cukup mahal kalau kita dari Indonesia. Sudah berapa biayanya? Disampaikan kepada seluruh prajurit. Itu berkah yang sangat besar dan kita harus bersyukur karena tidak murah untuk bisa umroh. Itu. Jadi kemudian yang antok lagi kita selain itu kegiatan-kegiatan yang ada di kapal kan 7 bulan itu. Selama kita berlayar diisi kegiatan-kegiatan. Kita bawa film banyak, karaoke ada. Jadi fasilitas entertain disiapkan. Lagu-lagu diupdate, film-film diperbanyak. Selain itu kegiatan selain drill layar, kalau Taruna memang belajar ya. Taruna ada kelas kalau ada. Untuk mengisi itu bagaimana menanggulangi kejenuhannya prajurit. Itu cukup menantang juga itu biar jenuh, biar selalu ceria. Makanannya juga variatif yang di kapal, menu di kapal. Itu. Jadi harus kreatif selama membawa 7 bulan ke luar negeri ya, Komandan ya. Iya, betul. Ya, jadi Komandan pernah terfikir nggak? Kita ini kan dulu berawal dari masyarakat ya, Komandan. Nggak pernah membayangkan ke luar negeri. Tiba-tiba Komandan mengelilingi 3 benua. Terus yang lebih tidak pernah dibayangkan lagi tuh Komandan yang membawa hampir lebih dari 200 personil. Itu bagaimana perasaannya, Komandan? Iya, ini rasa syukur ya kita berdinas sebagai TNI Angkatan Laut. Jadi jika kita bergabung dengan TNI, banyak kesempatan ke luar negeri ya, sekolah, kursus, khususnya Angkatan Laut bisa muhibah. Kan tidak semua ini bisa muhibah KRI. Bukan hanya KRI Bimasuci aja atau Dewa Ruci, bahkan kapal-kapal Angkatan Laut lain kan ada latihan-latihan keluar. Latihan bersama. Latihan keluar. Itu memang betul dibilang join the Navy to see the world. Kepada
generasi muda. Kami lihat ini ada cerita waktu kita di sana di Eropa. Mereka sangat bangga dengan laut. Kalau Eropa itu bangga dengan Viking, tahu Viking ya? Iya. Bajak laut. Kenapa mereka sangat suka laut? Viking, pirate gitu kan. Ada lagunya itu, mereka sangat senang. Jadi kepada seluruh pemuda Indonesia, cintailah laut. Karena kita negara maritim. Negara maritim, dari 2/3 negara kita adalah laut. Yang menyatukan pulau-pulau kita adalah laut. Jadi cintailah laut. Jangan ragu untuk bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Pasti banyak nanti kesempatan-kesempatan ke luar negeri, mau melihat, buka mata ke dunia, kita bisa lihat itu. Jadi bisa muhibah, bisa berlatih, bisa sekolah. Siapkanlah diri untuk bisa bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Pasti bisa. Saya aja orang kampung, orang Sibolga Orang Sibolga. Nggak pernah membayangkan mana pernah mimpi jadi TNI Angkatan Laut, jadi perwira, komandan KRI Bimasuci, bisa ke luar negeri, bisa ke Asia, ke Australia, Afrika, ke Eropa. Jadi semuanya punya kesempatan. Bahkan dari pelosok negeri pun Indonesia punya kesempatan. Jangan pernah ragu. Yang penting berdoa, berusaha, pasti bisa. Ya saya bangga sekali Komandan. Jadi masuk Angkatan Laut banyak hal yang mungkin cita-cita yang belum kesampaian itu bisa tercapai di sini ya Komandan ya. Betul. Nah Komandan, ada satu lagi mungkin Komandan bisa ceritakan. Itu kan tidak hanya laki-laki semua ya penghuni atau peserta yang berada on board di KRI Bimasuci. Betul. Itu bagaimana dengan taruninya? Taruni. Jadi di KRI Bimasuci itu memang ada akomodasi buat taruni, buat taruna wanita ya. Taruna wanita ada 15 orang, satu kamar 15 orang. Di mana sekarang setiap tahun kan ada rekrutmen untuk taruna wanita. Jadi mereka disiapkan akomodasi di sana. Fasilitasnya cukup, ada kamar mandi. Jadi mereka ikut dan mereka selama kegiatan mereka berbaur dengan ini. Tapi beda, lorongnya beda, lorong kamarnya itu beda. Mereka bergaul karena memang pelajarannya mereka dapatkan sama. Itu juga saya sampaikan waktu yang saya sampaikan tadi, Sister Academy dari Sri Lanka itu ada cewek juga. Jadi cewek sama laki sama perempuan. Oh, dari luar negeri juga ada. Ya. Yang on board waktu itu yang dari Sri Lanka ke Oman. Jadi wanita juga jangan ketinggalan karena punya kesempatan yang sama untuk bergabung di TNI Angkatan Laut, itu punya kesempatan dan bisa berkarir, bahkan mungkin bisa lebih hebat dari laki-laki. Bagaimana mereka melewati cuaca yang kurang baik begitu? Cuaca ya. Jadi kalau bercerita tentang cuaca, kita kan negara Asia ya. Iya, Komandan. Kita bergerak itu setelah dari melewati Laut Mediterania di utaranya Afrika, itu Algiers. Itu sudah di bawah 20 derajat. Itu udah mulai kedinginan. Itu masih di Afrika ini ya, Afrika yang di bagian utara, Aljazair lah kalau ini. Kemudian kita naik ke Samudra Atlantik, kemudian naik ke Eropa. Mulai mendingin, mulai musim summer emang. Summer itu 12 derajat. Jadi udah mulai pilek-pilek itu. Pilek. Bahkan yang paling utara kan kita di Lerwick tadi, di Skotlandia. Itu cuaca terdingin yang dilalui. Itu musim semi, summer itu. Tapi dingin ya, Komandan. 8 derajat. Waduh. Jadi itu cukup, tapi menantang kita ya, menantang itu karena cuaca. kapal kita tidak didesain untuk penghangat gitu kan ya, Komandan? Kalau ya? penghangat ada di kapal. Oh ada ya, Komandan ya? Ada di kapal. Kalau di kapal lebih nyaman, kalau di luar. Kalau kita keluar kapal, kan kita kalau dinas berlayar itu kan, apalagi di laut lebih dingin lagi. Pakai jaket, udah pakai korpus. Masih tembus ya, Komandan? Masih tembus, dingin. Tapi sehat ya semua taruninya ya, Komandan ya? Alhamdulillah semuanya sehat, lancar. Dan memang taruni itu kita juga bawa 4 orang kowal, bukan taruni ya. Oh, jadi kru ya, Komandan ya, pendukung. Memang itu 4 orang ini sudah punya kemampuan masing-masing. Ada yang jadi MC, ada yang penari 2 orang, ada yang penyanyi, band. Udah bawa, memang 4 orang ini udah multi talent semua ini. Jadi Komandan juga bawa psikolog ya, Komandan ya? Ada psikolog untuk ngawasi ABK Taruna, mungkin ada masalah, ada yang aneh-aneh gitu kan. Karena memang layarnya lama. Kita bawa dokter 2. Bawa dokter juga. Bawa obat-obatan lengkap. Komplit ya, Komandan ya. Jadi
terkait dengan wanita ini, mereka tertarik juga, khususnya negara-negara Arab sama Afrika. Mereka lihat kok ada ya wanita lahir 7 bulan. Dari Asia lagi ya komandannya. Apa? Mereka itu pertanyakan emansipasi wanita. Kalau di Eropa kan sudah biasa, biasa. Khususnya Arab dengan Afrika itu mereka mempertanyakan, dan itu jadi nilai lebih bagi kita. Oh, Indonesia walaupun negaranya negara Asia, budayanya muslim terbesar tapi masih bisa aman gitu, membawa taruna wanita, membawa kowal, berlayar dengan waktu yang cukup lama. Dan kapal-kapal lain itu mereka berlayar 7 bulan, itu krunya ganti. Oh gitu, ada periodiknya komandannya tukar. Diganti. Oh gitu khususnya ya komandan ya. Kapal-kapal yang non militer. Iya komandan. 3 bulan ganti kurusa pesertanya, trainingnya yang latih itu pelatih ganti semua. Makanya mereka sering bertanya, kapalmu 7 bulan ada sampai pertukaran pulang? personil Iya, ya? nggak ada. Tidak ada. Hebat. gitu Grace. Ya, ini jalur Eropa ini 3 benua ini tidak melintasi jalur Katulistiwa ya komandan ya? Nggak. Tidak, tapi kalau yang kemarin yang Australia itu melintas ya komandan? Kalau kita Katulistiwa kita yang mulai dari Surabaya ke Batam. Itu melintas komandan? Kemarin ada juga kan mandi Katulistiwa itu yang itu tradisi di kapal di KRI Bima Suci jika melintas itu ada itu ya komandan ya? Itu bukan tradisi itu Indonesia saja, itu kan tradisi dunia. Oh, itu tradisi internasional. Pelaut dunia. Mungkin bisa dijelaskan pemirsa kita mungkin tidak paham mengenai itu komandan. Jadi itu tradisi pelaut dunia. Jadi apabila melewati Katulistiwa ada seperti pembaptisan ya. Itu kalau pembaptisan dibilang bahwa mereka melewati Katulistiwa. Kalau kita kan negara Indonesia, memang jalurnya. Coba negara-negara Eropa mungkin belum tentu mereka setiap tahun bahkan seumur hidup belum tentu melewati Katulistiwa. Jadi waktu kita pelayaran kemarin dengan Asian Cadet Sail dari Surabaya ke Batam, mereka kita mandi Katulistiwa. Peralatan di KRI Bima Suci kan lengkap itu. Mulai dari itu kan sore mereka sudah mulai ada siram, mereka disiram, diberikan mengenalkan ada namanya dewa Neptunus datang bersama ini. Pertama yang datang itu David John menyampaikan besok pagi dewa Neptunus beserta istri permasyurinya akan datang untuk membaptis para pelaut-pelaut muda yang ada di kapal ini yang masih bau gitu kan. Setelah itu dini hari mereka dibangunkan. Ya ada pemanasan lah sedikit ya, pemanasan ini. Setelah itu disiram, mereka setelah terang disiram dengan air laut, diberikan jamu. Itu mereka menarik, mereka tertarik sekali dengan kegiatan itu karena memang itu tradisi. Dan kami juga dengar dari negara-negara Eropa yang melewati Indonesia, ya begitu. Seperti itu. Harus ya. tradisi pelaut. Jadi selain tradisi apa sebenarnya makna dari mandi Katulistiwa ini komandan? Mandi Katulistiwa ini maknanya rasa syukur sudah melewati Katulistiwa karena ini jarang ya. Yang kedua memberikan kebanggaan kepada pelaut-pelaut muda bahwa kamu udah bergabung kan pelaut muda, berarti mereka baru bergabung di kapal, kalian baru bergabung di laut, kalian dibersihkan. Inilah rasa air laut kan asin ya. Betul, air laut asin, mereka biar lebih cinta dengan laut, cinta dengan kapalnya, menyatu dengan laut dan dia bangga melewati Katulistiwa. Itu mereka itu ininya tujuan dari mandi Katulistiwa ya itu. Ya, mohon izin komandan sebagai negara maritim, apa pesan komandan untuk anak muda bangsa Indonesia? Ya, kita tahu Indonesia 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, negara kepulauan. Pesan saya kepada seluruh pemuda Indonesia, cintailah laut, galilah potensi-potensi laut yang ada. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa munculkan untuk memberikan kecintaan kepada laut, seperti Saka Bahari, banyak kegiatan laut. Mulai dari yang kecil, mulai dari dasar, kita selama ini terbiasa menulis, jika kita menggambar tentang gunung, sawah. Cobalah kita menggambar tentang laut, karena siapa yang menguasai laut akan menguasai dunia. Jadi seperti pengalaman kami di luar negeri, mereka sangat cinta laut. Generasi muda sangat cinta laut. Mereka sangat antusias dengan kapal-kapal, antusias dengan kapal layar. Bahkan mereka bisa membawa perahu bot pada usia-usia 7 tahun,
8 tahun mereka bawa bot sendiri. Jadi mari kita biasakan dengan transportasi laut. Nah, jadikanlah laut itu sebagai connecting Kepulauan Indonesia, bukan sebagai pemisah. Dan semoga dengan mencinta laut, Indonesia akan semakin menjadi negara maritim dan tercapai sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya, well, Navy is different. Kalau anak muda sekarang pengen tampil beda dengan cara yang keren, ayo join the Navy to see the world. Demikian bincang-bincang saya dengan Letkol Laut Pelaut M. Sati Lubis, Komandan Satgas Pelayaran Muhibah Diplomasi Duta Bangsa. Semoga menginspirasi. Sampai bertemu kembali di podcast Inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, Komandan. Selamat lalu.